Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji dan kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, malam pertama tahun 2023, kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kenikmatan hidayah dan taufik, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang batil. Selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam pertama di bulan Januari ini tahun 2023, hendaknya ada satu sifat yang kita buang pada diri kita. Ada satu sifat buruk, ada satu sifat jelek, ada satu sifat yang tidak baik yang harus kita buang, yang harus kita tanam, yang harus kita kubur dalam-dalam, jangan lagi dikembalikan. Apa itu? Salah satu diantaranya adalah membuka kejelekan, menutup aib orang lain. Aib berasal dari bahasa Arab yang bermakna cacat, yang bermakna kejelekan seseorang. Jamak dari asal kata uyub. Uyub itu maknanya kejelekan orang. Kalau aib adalah cacat atau keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz dzanni. Inna ba'dadz dzanni itsmun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadz dzanni. Jauhilah kalian dari banyak berprasangka. Banyak berprasangka. Fa inna ba'dadz dzanni itsmun. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Ternyata kalau berprasangka itu dosa. Jadi baru berprasangka sudah dosa nih. Sesungguhnya maukah kalian, ini masih ayat ya, maukah kalian memakan ya'kulu lahma akhihi, maukah kalian makan saudara, apa itu, daging saudara kalian? Sesungguhnya pasti kalian akan merasa jijik. Fajtanibu. Jadi pasti kalian akan merasa jijik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dimuliakan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita menjauhi yang namanya menceritakan, menjelekkan atau berprasangka. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, man satara musliman, barang siapa yang menyembunyikan, menutup kejelekan orang, satarallahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan menyembunyikan aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau mau kita tertutup aibnya orang, tutuplah aibnya orang, baru Allah akan menutup aib kita di dunia sampai di akhirat. Karena biasa itu ada orang pandai menceritakan aib orang lain, pintar menceritakan kejelekan orang, tidak nilai kejelekannya. Ya, ada orang itu pintar sekali menceritakan aibnya orang.
Hendaknya ihsan, ternyata aibnya lebih buruk. Bahkan lebih banyak dari aib orang yang dicerita. Ya. Makanya ayat ini turun, surat Al-Hujurat ini 12 ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi. Jadi diceritakan dalam kitab tafsir bahwasanya ayat Al-Hujurat ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi. Ini Salman Al-Farisi kalau sudah sembahyang langsung tidur. Itu pun kalau tiduri mengoroi, berdengkur. Jadi para sahabat itu, sebagian para sahabat-sahabat itu sebelum ayat ini turun suka langsung bilang, ih jeleknya Salman Al-Farisi. Kenapa ya? Kalau tiduri, kalau sudah sembahyang langsung tidur. Itu pun kalau tiduri berdengkur. Nah, maka turunlah ayat ini. Nah, jadi turunlah ayat ini, jangan suka berprasangka. Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah ithmun, dosa. Jadi maukah kalian memakan aib, memakan daging saudara kalian, maka pasti kalian akan merasa jijik. Nah, sama jenis orang kalau kalau kita menceritakan aib orang lain, sama dengan kita memakan daging saudara kita, daging mayat saudara kita. Jadi jemaah mendoakan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai saat ini di bulan Januari 2023 ini hendaknya ada satu sifat buruk yang kita hilangkan. Yang kita kubur rapat-rapat, jangan kembali digali-gali lagi. Yaitu salah satunya apa? Memburukkan, menceritakan kejelekan, aib, cacat saudara kita. Aib itu terbagi dua. Jadi cacat itu, keburukan itu terbagi dua. Yang pertama, aibun khulqiyah. Aib orang yang dari sononya, dari kodratnya. Apa itu? Aib dari kodratnya itu apa? Cacat dari dalam diri orang. Apa itu? Umpamanya kicau matanya. Nah, itu aib dari sononya. Apalagi hilang kakinya atau juling matanya, ya seperti itu. Jadi itu aib dari kodrati, dari sononya. Yang kedua adalah aib khuluqiyah, akhlakiyah. Nah, ini adalah aib yang memang karena pengaruh lingkungan atau pengaruh dari orang yang suka bersifat seperti itu, sehingga terkadang kalau ada orang yang bersifat seperti itu menulari, menulari juga. Jadi suka itu cerita aibnya orang. Nah, ini aib yang kedua. Aib yang kedua inilah yang bisa kita hilangkan, yang bisa kita hindari, yang bisa kita tanam, ceburkan, buang jauh-jauh di dalam diri kita. Jadi sekali lagi hadirin dan hadirin melakukan berkat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menutup aib saudara kita. Sekali lagi, kalau mau kita tertutup aib tak, tutup dulu aib orang lain. Jadi sekali lagi, kalau mau kita tutup aib tak, tutup dulu aib orang lain. Jadi saya teringat sebuah kisah yang dibawakan oleh Syekh An-Nablusi di dalam kitabnya sebagai kesimpulannya, karena lapar semua begini, saya juga lapar. Jadi diceritakan bahwa ada seorang anak muda yang bermimpi. Mimpinya ini agar mencari orang, pokoknya mimpinya seperti ini, cari orang yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang mimpi ketemu baginda Rasul agar supaya pergi temui ini orang bahwasanya dia sudah diampunkan dosanya. Jadi mimpi kami bertemu Rasulullah memerintahkan kepada anak muda ini agar supaya melaporkan, bilang ini orang supaya bilang kok diampuni dosamu. Singkat cerita, maka dicarilah di orang kampungnya, tidak ada ini orang. 9 mimpiku di kampung sebelah, ciri-ciri yang seperti ini akhirnya didapat. Jadi ditanya di kampung sebelah adakah orang seperti ini, orang yang baru datang di kampung ini, maksudnya baru pindah dari kampung seberang. Maka bilang ada orang yang tinggal di situ, cari mau. Setelah singkat cerita ditemukanlah orang ini, maka bertamulah anak muda ini, bertanya wahai fulan, apa satu amalan yang kau kerjakan, suatu rahasia yang kau lakukan sehingga dosamu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bilang tidak ada. Bilang tidak ada, saya rasa amalanku tidak ada juga amalan istimewa yang saya kerjakan
Saya juga jarang puasa, saya juga jarang sholat, itu pun sholatku kadang terlambat atau kadang terlupa. Seperti orang lain, seperti orang-orang biasa. Maka didesak, akhirnya dia membuka rahasianya. Apa rahasianya? Diceritakan dulu. Sebelum saya menikahi seorang perempuan, ini perempuan yang saya suka, berterus terangi. Jadi sebelum mau dinikahi, setelah dinikahi berterus terang ini perempuan. Wahai suamiku, sebenarnya sebelum kita menikah, saya sudah hamil nih. Jadi ini perempuan ternyata hamil. Mau melahirkan, menikah ini sama orang anak muda. Nah, ceritakannya, kalau mau kau ceraikan kak, tapi kau harus tutup ini aibku. Kau harus tutup ini cacatku. Maka suaminya ini pun tidak jadi menceraikan karena bilang. Tapi ada syaratnya. Kalau mau kok tetap saya nikahi, kita harus pindah ke negeri yang lain. Maka istrinya pun menerima nasihat suaminya. Tidak jadi diceraikan, tapi asal pindah ke negeri yang lain. Pindah Setelah itu ditutup aibnya istrinya karena ternyata hamili. Setelah melahirkan, tidak ada orang yang tahu, ditutup melahirkan, diperintahkan suaminya supaya ini anak dibawa pergi, maksudnya itu dibuang lah, intinya dibuang ini anaknya supaya orang tidak tahu, dibuangi. Jadi ini suaminya berinisiatif sebelum salat subuh, bawa ini anak bayi, bawa ke depan masjid, di depan pintu masjid. Maka dia pun ikut sholat berjamaah di masjid. Setelah sembahyang, para jamaah keluar. Kaget, kenapa ada anak bayi ini? Jadi maka suaminya ini yang pura-pura tadi bawa anak bayi ini pun berpura-pura, saya ambil ini anak. Padahal dia tonji yang bawa. Saya ambil anak, saya akan pelihara seperti anak saya sendiri. Maka dia pun singkat cerita dibawa pulang ke rumahnya. Maka bilang sama istrinya, tidak ada yang tahu, saya kembalikan anakmu. Jadi seolah-olah ini anakmu tadi yang saya buang, tidak ada yang tahu bahwa ini anak kita pungut, kita ambil. Padahal anakmu tonji saya ambil. Maka tidak ada yang tahu seorang pun di kampungnya, di kampung yang baru itu tempat ini, tidak ada orang yang tahu seorang pun kecuali dia, istrinya, dan Allah yang tahu bahwasanya ternyata yang ini anak adalah anaknya istrinya. Anaknya istrinya yang bukan dari benihnya suaminya yang tadi. Maka tertutuplah aibnya hingga hari kiamat. Maka bilang ini mungkin yang menyebabkan saya di mimpi saya bertemu Rasulullah, diperintahkan saya agar saya menemui kamu dan melaporkan bahwasanya dosamu diampunkan Allah Subhanahu wa taala karena kamu sudah menutup aib istrimu. Jadi singkat cerita bahwasanya ternyata seseorang yang menutup aib orang lain, menutup cacat orang lain, menutup kejelekan orang lain, maka Allah akan menutup semua aibnya sampai hari kiamat. Sebagai kesimpulan, bahwasanya sekali lagi hendaknya kita satara musliman, menutup aib saudara. Jangan sekali-kali menceritakan kejelekan saudara kita. Ya, apalagi kalau aib itu tidak benar, kejelekan itu tidak benar. Makanya itu kalau ada orang yang jelek sifatnya, maksudnya orang yang suka ceritakan orang lain, jangan langsung terima. Jangan, harus dulu tabayun. Tabayun dalam artian jangan langsung terima mentah-mentah itu cerita. Jangan sampai tidak betul deh. Nah, jadi kalau tidak betul berarti menjadi fitnah. Kalau betul menjadi ghibah. Jadi serba salah orang. Betul menjadi ghibah, tidak betul menjadi fitnah. Jadi makanya dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Jadi hati-hati ketika kita memfitnah orang, menceritakan kejelekan orang baru tidak benar, maka akan menjadi fitnah. Sebaliknya, ketika kita menceritakan orang lain yang belum tentu benar atau tidaknya, maka akan menjadi ghibah. Ghibah dosanya sama dengan kita memakan bangkai saudara kita yang kita gali, kemudian kita makan. Barang siapa yang menutup aib orang lain, sama dengan dia
mengambil mayat bayi kemudian hidup kembali. Jadi pahalanya besar ya. Barang siapa menutup aib saudaranya, sama dengan dia mengambil anak bayi yang baru ditanam kemudian diambil hidup kembali. Begitulah sebagian daripada pahala orang yang menutup, menyembunyikan aib saudaranya. Jadi makanya dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, bercerminlah sebelum engkau bercermin sama orang lain. Maksudnya adalah cermin kau dulu, lihat dulu aibmu, bercermin kau dulu, lihat dulu aibmu sebelum menceritakan kejelekan orang lain. Semoga kita semua termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan keistimewaan ini. Barang siapa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Yang terakhir, hendaknya kita mengamalkan doa baginda Rasulullah SAW di setiap pagi dan sore. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka afiyah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya mohon kepadamu, berikanlah saya afiat, muafat, kesehatan lahir dan batin di dunia dan akhirat. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aibku, tutuplah kesalahanku. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, minallahil musta'an wa istiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.